Apa itu? Strategi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan wilayah dari negara lain. Kerjakan. Siap, Bos. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Namun, Indonesia masih belum mendapat pengakuan kedaulatan oleh negara lain pada tanggal tersebut. Indonesia harus berjuang selama lebih dari 4 tahun untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh. Bentuk perjuangan Indonesia yaitu melalui perlawanan fisik dan diplomasi. Diplomasi adalah upaya pemecahan masalah melalui negosiasi seseorang atau kelompok yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Upaya diplomasi ditempuh Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan secara penuh. Dengan melakukan diplomasi, Indonesia dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat perang. Berikut beberapa bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, Hoge Value. Perundingan Hoge Value merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri William Schermerhorn dan pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Mr. Suwandi. Diadakannya perundingan ini karena kegagalan perundingan pendahuluan antara NICA Belanda dan Indonesia pada 23 Oktober 1945 di Jakarta. Tetapi sangat disayangkan, perundingan ini menemui jalan buntu yang mengakibatkan hubungan Indonesia dan Belanda semakin memburuk. Hal ini disebabkan tindakan Belanda yang membatalkan naskah draft Jakarta secara sepihak dan menganggap bahwa draft tersebut merupakan suatu kesalahan karena tidak mencerminkan seluruh keinginan Belanda. Sikap inkonsistensi pihak Belanda ini tentu saja membuat kecewa pihak Indonesia. Pasalnya, Belanda dinilai tidak sungguh-sungguh melaksanakan setiap perjanjian yang dibuat, dan pada dasarnya Belanda masih menginginkan Indonesia menjadi wilayah bawahan kerajaan Belanda, sehingga bersikeras tidak ingin mengakui kedaulatan Indonesia. Karena kegagalan perundingan Hoge Value, bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan. Perjanjian Linggarjati. Sebelumnya telah dilaksanakan perundingan di Brunei pada April 1946. Namun perundingan ini gagal dan menyebabkan Indonesia beralih ke tindakan militer. Karena kegiatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama menyebabkan banyak korban berjatuhan. Soekarno, Hatta, dan Syahrir berpendapat bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia sebaiknya dilakukan dengan jalan diplomasi. Maka dari itu dilaksanakanlah perundingan Linggarjati. Perundingan ini merupakan perundingan yang membahas status kemerdekaan Indonesia yang melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diselenggarakan di kota Linggarjati, Jawa Barat, Indonesia. Perundingan ini berlangsung sejak 11 November 1945 dan ditandatangani pada tanggal 15 November 1945. Namun perjanjian ini baru sah ditandatangani oleh kedua pihak pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia dalam perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir, Susanto Tirtobrojo, Muhammad Rom, dan Aka Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh salah satunya Willem Schermerhorn, serta pihak Inggris Lord Killian bertindak sebagai mediator dalam perundingan. Isinya yaitu Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya RIS, Nederland, Suriname, Curaçao, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dampak dari perundingan ini yaitu wilayah Indonesia menjadi lebih kecil dari seharusnya karena wilayah yang diakui oleh Belanda yakni Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura saja. Namun dampak positifnya adalah
Indonesia mendapatkan pengakuan secara bermakmur atas ketiga wilayah tersebut. Perjanjian Rentner adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 14 Januari 1948. Di atas geladan kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang berlaku di Tanjung Priok. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Pantai. Isi perjanjian ini, pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, pemerintah Indonesia menerima pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis pantai dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Dampak-dampaknya, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit karena adanya demokrasi, banyak aset penting dan daerah kaya SDA menjadi milik Belanda. Tem Amir Syarifuddin mendapatkan kecaman hingga dijatuhi mosi tidak percaya yang menyebabkan ia turun jabatan. Adanya agresi militer Belanda juga. Perundingan Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen merupakan sebuah perundingan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Belanda. Perjanjian ini dilakukan setelah adanya perjanjian Linggarjati dan Renville. Sama halnya dengan dua perjanjian sebelumnya. Tujuan diadakannya perjanjian Roem-Royen adalah untuk menyelesaikan konflik antara negara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Roem-Royen berlangsung selama sekitar 1 bulan. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 April 1949 dan menemui titik temu hingga penandatanganan pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Roem-Royen diambil dari nama masing-masing delegasi. Delegasi Indonesia yakni Muhammad Roem dan delegasi Belanda yakni Dr. Frederik van Royen. Isi dari perjanjian Roem-Royen sendiri, yang pertama, Belanda akan menghentikan semua kegiatan militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Yang kedua, Belanda menyerahkan secara utuh dan tanpa syarat kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Yang ketiga, Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Yang keempat, Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Yang kelima, Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keenam, Belanda akan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Yang ketujuh, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua kegiatan gerilya. Yang kedelapan, Indonesia dan Belanda akan hadir dalam konferensi meja bundar. Tokoh bangsa yang ikut serta dalam perjanjian Roem-Royen yaitu Muhammad Roem, Ali Sastroatmojoyo, Johannes Leimena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, Johannes Latuharhari, Pringgo Dido, Muhammad Hatta, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kamu tahu konferensi inter-Indonesia? Yang mana cuy? Itulah yang diadakan antara Indonesia dan GFU. Yang pertama itu tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 49 di Kaliurang, tepatnya di Yogyakarta. Dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan saat itu mereka membahas pembentukan RIS dan APRIS. Lalu mereka melakukan lagi
Konferensi Inter-Indonesia II pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 49 di Jakarta. Dipimpin oleh Sultan Hamid II dan mereka membahas tentang persiapan bersama dalam menghadapi KMT. Dan hasilnya, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. Kemudian, RIS dikepalai oleh seorang presiden, dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada presiden. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun dari Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal angsa Indonesia sendiri. Hal ini mempunyai dampak, yaitu adanya konsensus yang dibangun melalui konferensi dari Indonesia yang menjadi model berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yang ditunjuk untuk berunding dengan Belanda pada konferensi meja bundar di Den Haag.